Tiada hari tanpa korupsi. Kasus korupsi di negeri ini seakan-akan gak ada habisnya. Hal ini bukan hanya menunjukkan betapa besar kerugian negara, tapi sebuah ironis, seakan-akan praktik korupsi sudah seperti budaya bangsa. Merespon hal ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendorong dilaksanakannya ancaman hukuman mati dan pemiskinan koruptor secara bersamaan demi memberikan efek jera. Namun katanya Komnas HAM punya pandangan lain. Wah, bakal jadi perdebatan sengit nih. Lantas, menurut teman-teman, setujukah jika koruptor kelas kakap dihukum mati dan dimiskinkan total? Ya udah, sambil tulis pendapat kalian, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Bikin rakyat miskin, sekolah rubuh, obat mahal. Tapi begitu koruptor mau dihukum mati, malah dibela atas nama HAM. Pertanyaan saya satu, lebih berharga mana? HAM satu orang koruptor atau nasib ratusan juta rakyat yang sengsara gara-gara ulahnya? MUI bilang dihukum mati biar jera, tapi lembaga HAM bilang itu melanggar konstitusi. Kalau kalian ada di posisi hakim, kalian pilih tembak mati koruptor atau ampuni nyawanya? Tulis di komentar, kita bedah alasannya sekarang. Sebelum kita bedah pembahasannya, saya mau ajak kalian semua, kita sebagai rakyat kecil yang selalu taat bayar pajak, taat aturan, tapi selalu jadi korban penindasan para pejabat korup dan mafia. Kalau kalian setuju bahwa keadilan harus ditegakkan, koruptor wajib dihukum mati dan dimiskinkan, serta kita wajib membela para pejabat bersih yang tulus bekerja untuk rakyat, yang seringkali justru difitnah dan diserang oleh para mafia. Satu gerakan kecil kalian sangat berarti. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke grup WhatsApp atau media sosial kalian. Mari kita jadikan video ini sebagai wadah persatuan suara rakyat. Tonton video ini sampai habis agar kalian paham betul peta permainannya. Dan sekarang, coba kekik di kolom komentar dari daerah mana kalian berasal dan tuliskan satu pesan keras kalian untuk para koruptor di luar sana. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Masuk ke pembahasan utama yang bikin dada kita sesak sebagai rakyat biasa. Teman-teman, kita semua tahu koruptor itu penjahat yang sangat merugikan rakyat. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju koruptor dihukum mati? Atau cukup hanya dimiskinkan sampai ke akar-akarnya dan diperbaiki sistemnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Kalau kita lihat berita saban hari, rasanya tidak ada satu hari pun negeri ini sepi dari kasus korupsi. Dari tingkat daerah sampai ke Kementerian Pusat, uang rakyat terus-menerus dirampok. Pertanyaannya, kenapa para pejabat ini seolah tidak ada kapoknya? Jawabannya sederhana, karena hukuman yang ada selama ini terlalu ringan dan bikin mereka ketawa di balik jeruji besi. Sudah jadi rahasia umum, koruptor yang merugikan negara sampai triliunan rupiah seringkali hanya divonis beberapa tahun penjara. Di dalam sana, mereka bisa dapat fasilitas mewah, lalu dapat remisi dipotong masa tahanan, dan saat keluar, mereka masih bisa menikmati sisa harta hasil curian yang disembunyikan atas nama keluarga atau kerabatnya. Penjara cuma terasa seperti tempat istirahat sementara buat mereka. Melihat kondisi yang sudah terlanjur parah dan merusak ini, Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyuarakan bahwa hukuman untuk para perampok uang rakyat tidak bisa lagi menggunakan cara-cara biasa. MUI mendorong agar pemerintah dan penegak hukum berani menerapkan dua tindakan paling ekstrim secara bersamaan, yaitu hukuman mati dan pemiskinan total. MUI menegaskan bahwa langkah ini bukan didasari atas rasa dendam, melainkan demi menjaga kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Coba kita pikirkan pakai logika sederhana. Ketika seorang pejabat mengorupsi anggaran jalan, anggaran sekolah, atau dana bantuan kesehatan, secara tidak langsung dia sedang membunuh rakyat secara perlahan. Berapa banyak anak sekolah yang nyawanya terancam karena bangunannya rubuh? Berapa banyak warga miskin yang meninggal karena tidak sanggup berobat akibat dana bantuannya dikorupsi? Berapa banyak rakyat yang terjerat pinjaman online dan nekat mengakhiri hidup karena ekonomi yang makin mencekik?
Semua penderitaan itu berakar dari ketakserakahan para koruptor dan mafia yang memakan hak rakyat. Oleh karena itu, dalam sudut pandang hukum Islam dan keadilan sosial, mematikan satu orang koruptor jauh lebih mulia daripada membiarkan satu orang ini terus hidup dan perlahan-lahan membunuh dan menyengsarakan jutaan rakyat kecil. Hukuman mati di sini bertindak sebagai benteng terakhir untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Selain hukuman mati, instrumen yang tidak kalah penting adalah pemiskinan. Koruptor itu paling takut miskin, bukan takut penjara. Maka dari itu, seluruh aset, properti, simpanan bank hingga bisnis yang didapat dari uang haram wajib dirampas total oleh negara. Jangan tinggalkan 1 rupiah pun untuk mereka atau keturunan mereka menikmati uang hasil penderitaan rakyat. Jika hukuman mati disandingkan dengan pemiskinan total, barulah timbul efek jera yang nyata. Pejabat yang baru mau coba-coba korupsi bakal berpikir sejuta kali karena taruhannya bukan cuma nyawa mereka yang melayang, tapi keluarga mereka juga bakal langsung jatuh miskin seketika. Demi bangsa dan negara, Presiden Prabowo harus berani memberikan hukuman terberat untuk para koruptor. Kalau hukumannya lembek, budaya korupsi ini tidak akan hilang dan akan membahayakan kondisi negara. Oleh karena itu teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar agar Presiden Prabowo tahu apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Namun, di tengah gelombang amarah rakyat yang sudah terlanjur geram dan mendukung hukuman mati bagi para koruptor, muncul pandangan lain yang datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Sudut pandang ini menghadirkan perdebatan sengit yang membuat isu pemberantasan korupsi di Indonesia makin kompleks. Komnas HAM dan para pegiat kemanusiaan menilai bahwa menerapkan hukuman mati bukanlah jawaban yang tepat, apalagi sebuah solusi ajaib untuk menyelesaikan kejahatan rasuah di tanah air. Alasan utama yang selalu diusung oleh Komnas HAM berakar pada prinsip dasar konstitusi dan hukum internasional tentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Menurut pandangan ini, hak untuk hidup adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Dan hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapapun dalam kondisi apapun, bahkan oleh negara sekalipun. Dalam Undang-Undang Dasar kita, perlindungan terhadap hak hidup ini dijamin secara mutlak. Menurut mereka, ketika negara mengambil nyawa seorang warga negaranya melalui eksekusi mati, negara pada dasarnya sedang melakukan tindakan pencabutan hak paling mendasar tersebut. Bagi Komnas HAM, peran negara seharusnya adalah melindungi kehidupan, bukan menjadi pihak yang melegalkan pencabutan nyawa. Selain persoalan prinsip dan hukum konstitusi, Komnas HAM juga menyodorkan data dan fakta ilmiah yang perlu kita cermati bersama secara dingin. Banyak orang menganggap bahwa begitu hukuman mati diterapkan, para koruptor akan langsung gemetar dan angka korupsi akan mendadak anjlok sampai nol. Sayangnya, data global menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda. Secara matematis dan statistik, tidak ada hubungan langsung antara beratnya ancaman hukuman mati dengan menurunnya tingkat korupsi di suatu negara. Mari kita ambil contoh nyata dari peta dunia. Jika kita menengok ke negara-negara di benua Eropa, seperti Swedia, Denmark, Belanda, atau Norwegia, negara-negara tersebut sama sekali tidak mencantumkan hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Jangankan untuk koruptor, untuk pembunuh berantai sekalipun hukuman mati tidak berlaku di sana. Namun uniknya, negara-negara ini konsisten menduduki peringkat teratas sebagai negara yang paling bersih dari korupsi di seluruh dunia. Rakyatnya sejahtera, pejabatnya jujur, dan uang negara dikelola dengan transparan. Sebaliknya, kalau kita lihat negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati secara ketat, seperti Iran, Irak, Arab Saudi, atau bahkan beberapa negara kawasan Asia lainnya, angka korupsi di sana masih tergolong sangat tinggi dan memprihatinkan. Bahkan kasus Tiongkok yang sering kita dengar kerap mengeksekusi mati para koruptor di lapangan sepak bola. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di sana ternyata masih tergolong sedang dan belum masuk ke dalam jajaran 20 besar negara paling bersih di dunia. Praktik suap dan penyalahgunaan wewenang di sana masih saja terjadi secara sembunyi-sembunyi. Ini membuktikan bahwa ancaman hukuman mati ternyata belum tentu sanggup membuat niat jahat seseorang benar-benar padam. Lantas, jika hukuman mati terbukti bukan obat mujarab, apa sebenarnya kunci utama yang membuat negara-negara seperti Swedia dan Denmark bisa bersih dari korupsi? Komnas HAM menjelaskan bahwa faktor penentunya bukan terletak pada seberapa mengerikan eksekusi hukumannya, melainkan pada seberapa kuat dan bersih sistem yang dibangun oleh negara tersebut.
Di negara-negara yang sukses memberantas korupsi, mereka membangun sebuah kondisi di mana korupsi dijadikan sebagai tindakan yang sangat tidak menguntungkan dan mustahil untuk disembunyikan. Mereka memperbaiki sistem pengawasan dari hulu ke hilir. Segala bentuk transaksi keuangan pejabat dibuka secara transparan kepada publik. Sistem birokrasi dibuat sangat simpel sehingga tidak ada ruang untuk uang semir atau uang pelicin. Proses hukum berjalan sangat pasti tanpa pandang bulu. Dan sistem seleksi pejabat didasarkan pada kemampuan serta integritas, bukan pada siapa yang punya modal paling besar. Ketika sistem politik dan hukum dibuat sangat rapat tanpa celah, orang yang pada dasarnya punya niat jahat pun tidak akan punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Sebaliknya, sebagus dan sekeram apapun hukumannya, jika sistem politik kita masih mahal, jika ongkos untuk mencalonkan diri jadi pejabat masih harus mengeluarkan puluhan miliar rupiah, dan jika celah suap di birokrasi masih terbuka lebar, maka orang akan selalu mencari cara untuk mencuri uang rakyat. Korupsi akan terus berulang karena sistemnya sendiri yang memancing dan memaksa orang untuk berbuat curang demi mengembalikan modal kampanye mereka. Meski menolak hukuman mati, Komnas HAM menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak membela tindakan para perampok uang rakyat tersebut. Komnas HAM sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, seperti merampas hak warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang gratis, dan fasilitas umum yang aman. Oleh sebab itu, Komnas HAM menawarkan jalan keluar alternatif yang dianggap jauh lebih mendesak dan efektif, yaitu pemiskinan koruptor dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Menurut mereka, daya tarik utama dari tindakan korupsi adalah melimpahnya kekayaan yang bisa dinikmati. Jika negara sanggup menyita seluruh harta benda koruptor, membekukan seluruh rekeningnya, merampas bisnisnya, dan memastikan pelaku beserta keluarganya tidak bisa menikmati 1 sen pun uang hasil kejahatan tersebut, maka tindakan korupsi akan kehilangan daya pikatnya. Ditambah dengan perbaikan sistem penegakan hukum yang jujur, langkah ini dinilai jauh lebih efektif untuk menekan angka korupsi tanpa harus memicu perdebatan panjang mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Melihat dua pandangan besar yang saling bertolak belakang ini, kita sebagai rakyat tentu berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Di satu sisi, nurani dan amarah kita yang sudah terlanjur membuncah sangat setuju dengan sikap tegas Majelis Ulama Indonesia. Kita ingin melihat para perampok uang rakyat merasakan akibat paling fatal dari perbuatan jahat mereka, yaitu dicabut nyawanya dan dimiskinkan sampai tak tersisa. Namun di sisi lain, argumen dari Komnas HAM juga memberikan sudut pandang yang masuk akal, bahwa tanpa adanya perbaikan sistem yang mendasar, membunuh 1000 koruptor sekalipun tidak akan pernah menghentikan lahirnya 1000 koruptor baru di masa depan. Namun, kalau kita bedah lebih dalam dan kita sisihkan perbedaan pendapat soal eksekusi mati, sebenarnya ada satu titik temu yang sangat krusial dan disepakati oleh kedua belah pihak. Koruptor tidak boleh lagi dibiarkan hidup nyaman. Mereka wajib dihukum seberat-beratnya dan seluruh hartanya harus dirampas tanpa sisa. Baik MUI maupun Komnas HAM sama-sama sepakat bahwa pemiskinan total adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selama ini, penyebab utama kenapa para pejabat penjahat itu tidak pernah kapok adalah karena hukum kita masih sangat lunak terhadap harta kekayaan mereka. Mereka rela masuk penjara selama 5 atau 7 tahun, menahan dinginnya sel yang seringkali masih bisa disuap agar dipasangi fasilitas mewah, karena mereka tahu setelah bebas nanti, harta hasil korupsi senilai puluhan atau ratusan miliar yang disembunyikan masih aman dan siap digunakan untuk hidup mewah sampai 7 turunan. Logika gila inilah yang harus kita hancurkan bersama. Korupsi harus dijadikan tindakan yang paling merugikan, paling memalukan, dan paling menghancurkan masa depan siapa saja yang berani menyentuh uang rakyat. Tetapi, perjuangan kita memberantas penindasan ini tidak boleh berhenti hanya pada urusan menghukum orang yang sudah tertangkap. Kita harus bertindak cerdas dengan melihat akar masalah yang sebenarnya. Kenapa di negeri ini pejabat korup begitu menjamur? Karena sistem politik dan birokrasi kita sengaja diciptakan sangat mahal dan berbelit-belit. Untuk menjadi seorang kepala daerah, anggota dewan, atau pejabat tinggi saja, seseorang harus merogoh kocek hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Dari mana uang sebanyak itu berasal? Tentu dari para cukong, sponsor, dan mafia yang mengincar proyek-proyek negara di kemudian hari. Ketika pejabat tersebut akhirnya duduk di kursi kekuasaan, fokus utamanya bukan lagi melayani rakyat, melainkan bagaimana caranya mengembalikan modal kampanye dan membalas budi kepada para mafia yang telah mendanainya. Sistem politik berbiaya tinggi inilah pabrik utama yang terus-menerus mencetak koruptor baru di negeri ini. Maka dari itu,
Gerakan persatuan rakyat kecil harus diarahkan kedua jalur sekaligus secara sejajar. Pertama, mendorong ketegasan hukum yang tidak pandang bulu untuk pemiskinan dan memberikan hukuman terberat bagi siapapun yang terbukti mencuri uang rakyat. Kedua, kita harus menuntut pemerintah dan parlemen untuk merombak total sistem politik dan hukum di Indonesia. Buat sistem pengawasan berbasis digital yang transparan sehingga rakyat bisa memantau setiap rupiah uang pajak yang keluar, pangkas biaya politik yang mencekik, dan tutup rapat-rapat celah suap di seluruh lembaga birokrasi. Selain memperketat hukum dan memperbaiki sistem, ada satu tugas sejarah yang sangat penting bagi kita semua sebagai rakyat biasa. Kita wajib pasang badan membela pejabat dan penegak hukum yang bersih. Kita harus sadar betul bahwa berada di pihak yang jujur di negeri ini risikonya sangat tinggi. Ketika ada pejabat yang tulus bekerja untuk rakyat, yang berani menolak suap, yang membongkar praktik mafia, dan yang menutup keran pencurian uang negara, dia tidak akan duduk dengan tenang. Para mafia, pejabat korup, dan oligarki yang terganggu lapah haramnya pasti akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang baik tersebut. Mereka akan menyebar fitnah, merekayasa kasus hukum, menyewa buzzer untuk merusak nama baiknya di media sosial, bahkan mengancam keselamatan fisik dan keluarganya. Jika kita sebagai rakyat diam saja saat orang-orang baik ini diserang dan difitnah, maka kita secara tidak langsung sedang membiarkan para koruptor menang. Jangan biarkan orang jujur berjuang sendirian di tengah lautan penjahat. Kita harus menjadi benteng pelindung bagi para pemimpin dan penegak hukum yang berintegritas. Suarakan kebenaran, kawal setiap kebijakan mereka, dan lawan setiap narasi fitnah yang dihembuskan oleh para mafia. Sebab, jika orang-orang baik ini sampai tumbang atau frustrasi dan akhirnya mundur dari gelanggang, maka yang akan tersisa untuk memimpin negeri ini hanyalah para serigala berbulu domba yang siap memangsa hak-hak kita sampai habis. Keadilan tidak akan pernah jatuh dari langit secara gratis. Keadilan harus kita rebut dan kita pertahankan bersama melalui persatuan suara rakyat kecil dari Sabang sampai Merauke. Ketika rakyat sudah bersatu, sadar akan hak-haknya, dan tidak bisa lagi diadu domba atau dibeli dengan sembako murah menjelang pemilu, disitulah hari kematian bagi para koruptor dan mafia di Indonesia akan benar-benar menjadi kenyataan. Di akhir pembahasan ini, mari kita sandarkan seluruh ikhtiar, perjuangan, dan suara hati kita kepada sebuah harapan besar bagi masa depan Ibu Pertiwi. Kita semua menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, luar biasa indah, dan memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa yang disegani di mata dunia. Namun selama puluhan tahun, potensi besar itu seolah terus digembosi dari dalam. Keringat rakyat kecil yang saban hari membanting tulang, membayar pajak dengan jujur, dan selalu patuh pada hukum negara, kerap kali dikhianati oleh segelintir oknum pejabat rakus dan jejaring mafia yang tanpa rasa iba menggerogoti uang negara demi memperkaya diri sendiri. Hari ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seluruh rakyat Indonesia dari pelosok desa hingga sudut-sudut kota menaruh harapan yang sangat besar. Kami, rakyat kecil yang hanya merindukan keadilan, merindukan melihat Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang sejahtera dan bebas dari benalu korupsi. Kami merindukan kepemimpinan yang berani, tegas, dan tidak pernah gentar berhadapan dengan kekuatan gelap manapun yang selama ini merasa kebal hukum. Harapan terbesar rakyat sederhana saja. Kami ingin Presiden Prabowo memimpin garda terdepan dalam perang total melawan koruptor dan para mafia tanah, mafia hukum, hingga mafia anggaran. Kami memohon dan berharap Presiden berani menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah dan merugikan negara, tanpa memandang pangkat, jabatan, atau berapa banyak bintang yang menempel di pundaknya. Di mata hukum dan di hadapan Tuhan, tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum. Ketika seseorang sudah berkhianat kepada bangsa dan mencuri hak rakyat kecil, maka pangkat dan jabatan tinggi seharusnya bukan lagi menjadi perisai pelindung, melainkan alasan untuk memberikan hukuman yang jauh lebih berat dan melipat gandakan sanksinya. Rakyat Indonesia sudah terlanjur lelah melihat sandiwara penegakan hukum yang kerap kali tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Oleh karena itu, kita sangat berharap seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, hingga jajaran peradilan, dapat benar-benar kompak, bersatu padu, dan tulus bekerja sepenuhnya demi kepentingan rakyat. Hilangkan ego sektoral, buang jauh-jawab kepentingan politik praktis, dan berhentilah saling sikut. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan bangsa ini jika seluruh penegak hukum bergandengan tangan di bawah komando kepemimpinan yang tegas untuk menyapu bersih para penjahat kerah putih. Hukuman bagi para perampok uang rakyat ini pun tidak boleh lagi sekadar formalitas di atas kertas.
Penjara yang dingin saja tidak akan pernah cukup untuk membayar air mata dan penderitaan rakyat akibat proyek sekolah yang mangkrak, rumah sakit yang tak terjangkau, atau jalanan rusak yang memakan korban jiwa. Koruptor tidak boleh hanya sekadar dikurung selama beberapa tahun, tetapi seluruh aset haram milik mereka wajib disita dan dirampas total oleh negara. Peramposan aset dan pemiskinan koruptor adalah langkah mutlak untuk pemulihan aset negara, aset recovery. Uang yang mereka curi itu bukan milik pribadi, bukan milik kelompoknya, melainkan milik ratusan juta rakyat Indonesia yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum, menggratiskan pendidikan anak-anak kita, memajukan sektor pertanian, serta menyejahterakan rakyat miskin. Mengembalikan harta curian itu kepada negara adalah bentuk pemulihan keadilan sosial yang paling nyata. Jika koruptor tidak hanya dicabut kebebasannya tetapi juga dimiskinkan sampai ke akar-akarnya, barulah efek jera yang sejati akan tercipta di negeri ini. Meski amarah rakyat begitu membuncah terhadap para penjahat negara, kita tidak boleh kehilangan optimisme dan rasa percaya. Kami sebagai rakyat Indonesia masih meyakini dengan sepenuh hati bahwa di tengah maraknya berita buruk, masih sangat banyak pejabat, abdi negara, dan penegak hukum yang bersih, jujur, serta tulus bekerja siang dan malam demi rakyat. Mereka inilah kesatria-kesatria bangsa yang bekerja dalam diam, menolak suap, dan konsisten menjaga integritasnya meski terus-menerus mendapat tekanan dan ancaman dari para mafia. Tugas kita sebagai masyarakat adalah menjaga mereka, mengawal kerja-kerja baik mereka, dan membentengi mereka dari segala bentuk fitnah dan serangan yang diluncurkan oleh para koruptor yang terganggu lapah haramnya. Perjuangan membersihkan negeri ini bukanlah tugas presiden atau penegak hukum semata, melainkan tugas sejarah kita bersama. Kita tidak boleh biarkan bangsa ini terpecah belah oleh narasi-narasi provokatif yang sengaja dihembuskan oleh para mafia untuk mengalihkan perhatian rakyat. Rakyat harus tetap bersatu, mempererat silaturahmi, dan terus menggaungkan narasi persatuan nasional dari Sabang sampai Merauke. Sebab, hanya dengan persatuan rakyat yang solid, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dapat terus terjaga dengan kokoh. Semoga Presiden Prabowo Subianto diberikan kesehatan, kekuatan, keteguhan hati, dan keberanian ekstra dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membawa kapal besar bernama Indonesia ini menuju era baru yang lebih bersih, adil, makmur, dan bermartabat. Semoga hukum di negeri ini benar-benar menjadi panglima yang mengayomi rakyat kecil dan menindak tegas para penindas. Dari rakyat kecil untuk Indonesia tercinta, mari kita kawal terus perjalanan bangsa ini menuju Indonesia emas yang bersih dari korupsi. Merdeka! Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan kalian tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, jangan menyudutkan pihak manapun. Kita di sini hanya ingin berdiskusi, bersilaturahmi tanpa menyudutkan pihak manapun, agar rakyat tidak terpecah belah karena kekuatan kita adalah persatuan. Teman-teman, sekarang adalah season untuk kita beropini, ngobrol santai sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Mantap. Teman-teman, kalau menurut opini saya, seluruh perdebatan dan persoalan korupsi di Indonesia ini sangat sederhana sebenarnya teman-teman. Kita tidak bisa lagi menyelesaikan masalah luar biasa dengan cara-cara yang biasa. Korupsi di negeri ini teman-teman sudah bukan lagi sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan sudah menjadi kejahatan kemanusiaan yang terstruktur, merusak sistem, dan secara perlahan membunuh masa depan rakyat kecil, bahkan bisa membahayakan kondisi negara tercinta kita. Teman-teman, ketika kita menyaksikan bagaimana triliunan rupiah uang negara digondol oleh para oknum pejabat dan mafia, kita sebenarnya sedang melihat hak-hak dasar rakyat dirampas. Uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki sekolahan, membeli obat-obatan,
di Puskesmas agar tidak habis stoknya untuk rakyat kecil, untuk membangun jalan di desa-desa terpencil, atau untuk menekan harga bahan pokok. Justru uang itu menguap ke dalam kantong pribadi para penjahat-penjahat kemanusiaan itu. Efek dominonya teman-teman sangat mengerikan. Banyak orang tua stres, tidak bisa membiayai sekolah anak. Warga miskin terjerat pinjaman online ilegal, hingga nekat mengakhiri hidup karena himpitan ekonominya. Akar dari semua penderitaan itu teman-teman seringkali berujung pada satu hal, yaitu kerakusan para koruptor. Teman-teman, oleh karena itu, jika kita menimbang dua sudut pandang antara Majelis Ulama dan Komnas HAM, saya memiliki pendapat teman-teman, bahwa kedua sudut pandang ini tidak boleh dibenturkan, melainkan harus digabungkan menjadi satu paket kebijakan hukum yang sangat galak. Teman-teman, saya sangat memahami dan mendukung jeritan rakyat serta dorongan dari MUI yang meminta agar koruptor dihukum mati dan dimiskinkan. Kenapa? Karena hukum yang ada selama ini terlalu lembek buat koruptor. Selama ini teman-teman, koruptor cuma divonis beberapa tahun di penjara di sel yang kadang masih bisa disuap agar menjadi kamar mewah yang ada AC-nya, lalu mendapatkan remisi tiap hari libur nasional, lalu waktu keluar penjara masih bisa tersenyum lebar karena harta hasil curiannya masih aman tersimpan atas nama anak, istri, atau kerabatnya. Logika ini sangat merusak teman-teman. Koruptor merasa sangat worth it atau setimpal antara di penjara sebentar dengan kekayaan yang mereka dapatkan. Hukum itu punya dua fungsi utama teman-teman: mendidik dan menakut-nakuti. Kalau hukumnya tanggung-tanggung, tidak ada pejabat yang akan takut mencuri. Hukuman mati untuk kasus-kasus korupsi bernilai jumbo yang berdampak sistemik harus berani dieksekusi sebagai pilihan terakhir. Ini bukan soal dendam atau tentang haus darah teman-teman, melainkan soal matematika keadilan sederhana, yaitu menyingkirkan satu penjahat besar jauh lebih mulia daripada membiarkan penjahat itu terus hidup dan membunuh jutaan rakyat secara perlahan melalui kemiskinan. Teman-teman, di samping hukuman mati, pemiskinan total adalah harga mati. Koruptor itu tidak takut penjara, mereka cuma takut miskin. Maka dari itu, undang-undang perampasan aset harus segera disahkan dan dijalankan tanpa pandang bulu. Seluruh harta, tanah, rumah, rekening, hingga bisnis milik koruptor wajib disita oleh negara untuk mengembalikan kerugian rakyat. Biarkan mereka dan keluarga mereka merasakan bagaimana sulitnya cari uang dari nol secara halal, seperti yang dirasakan rakyat kecil setiap hari. Teman-teman, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, momentum pemberantasan korupsi ini harus benar-benar diwujudkan, bukan hanya sekedar janji manis. Rakyat merindukan sosok pemimpin yang punya ketegasan tanpa kompromi. Kita ingin melihat hukum yang adil dan berani tanpa pandang bulu. Siapapun yang mencuri uang rakyat wajib disikat, tidak peduli apa jabatannya, apa partainya, atau berapa banyak bintang yang menempel di pundaknya. Teman-teman, lembaga penegak hukum, Polri, Kejaksaan, KPK, Kehakiman harus berhenti masuk angin, atau harus berhenti saling sikut demi kepentingan kelompok. Mereka harus ingat
bahwa gaji dan seragam gagah yang mereka pakai dihitung dari keringat dan uang pajak rakyat kecil. Jangan sampai hukum hanya galak ke pencuri kayu bakar dan pencuri ayam, tapi mendadak lemas dan lembek dan sopan saat berhadapan dengan koruptor yang memiliki uang sangat banyak. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya, terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, pemerintahan yang bersih pun belum cukup jika rakyatnya bertengkar, jika rakyatnya tidak bisa diedukasi. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan, kita rapatkan barisan demi Indonesia yang lebih baik, agar rakyat tidak terpecah, agar negara tidak keos. Teman-teman, mari kita jaga negara tercinta kita. Jangan lakukan hal-hal konyol, jangan lakukan hal-hal provokatif, jangan mau diadu domba antara rakyat dan pemerintah. Teman-teman, mengkritik, mengeluarkan aspirasi itu adalah hal yang baik. Itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi teman-teman, jangan sampai perjuangan yang mulia ini ditumpangi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kritik dengan cara yang baik, jangan caci maki, jangan merusak apapun fasilitas umum, karena kritik yang baik merupakan cara rakyat untuk mencintai negaranya agar pemerintahan tetap berada di jalan yang benar. Tapi kalau mencaci maki itu hanya membuat masalah lebih besar lagi. Hati-hati, jangan sampai negara tercinta kita keos. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat Hari Kemerdekaan. Ini bulan kemerdekaan kita. Mari kita ramaikan desa-desa kita, kita hiasi dengan bendera Sang Merah Putih, kita ikuti lomba-lombanya. Pasti di daerah akan banyak lomba, kita nikmati. Jangan pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Teman-teman, terima kasih. Saya host Keset Politik. Merdeka, merdeka, merdeka.